Baik, marilah kita lanjutkan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, ya, dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan hari ini kita belajar bersama tentang aliran psikologi Gestalt. Ya, sejarah psikologi Gestalt muncul di Jerman yang merupakan kritik terhadap strukturalisme Wundt. Ya. Pandangan Gestalt menolak jiwa dibagi dalam elemen-elemen yang lebih kecil. Maknanya akan menjadi hilang dan juga berubah bentuk. Aliran Gestalt didirikan oleh Max Wertheimer, ya, dan bekerja sama dengan kedua temannya, ya, Kurt Koffka dan juga Wolfgang Kohler. Aliran ini dipelopori oleh Max Wertheimer. Pandangan utama dalam aliran ini ialah apa yang dipersepsi merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ya, psikologi Gestalt adalah gerakan Jerman yang secara langsung menantang psikologi strukturalismenya Wundt. Ya. Aliran Gestalt lebih konsisten dengan tema aktivitas mental daripada sistem analitik dari Wundt. Aliran Gestalt didasari oleh pemikiran Immanuel Kant tentang teori nativistik, yaitu bahwasanya segala sesuatu atau kepribadian seseorang atau bagaimana penciri dari masing-masing individu itu lebih ditentukan oleh faktor genetik, yaitu organisasi aktivitas mental memiliki cara yang khas untuk berinteraksi dengan lingkungan. Pada tahun 1930, aliran Gestalt telah mengganti model Wundtian dalam aliran psikologi. Namun, gerakan Gestalt tidak bertahan lama pada saat Hitler, ya. Pemimpin gerakan Gestalt hijrah ke Amerika, namun di Amerika tidak berkembang karena pemikiran berkembang dalam periode fungsionalisme dan tahun 1930 didominasi oleh aliran behaviorisme. Pengertian psikologi Gestalt, ya. Psikologi Gestalt adalah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui pengorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi satu kesatuan. Persepsi adalah proses pengaturan dan penerjemahan informasi sensorik oleh otak, dan Gestalt berpijak pada kerangka yang menyeluruh dalam melihat objek. Fokus utama dalam Gestalt adalah persepsi dan juga pemecahan masalah atau problem solving. Tokoh pemikiran psikologi Gestalt ada Brentano, ya, Franz Brentano, yang merupakan guru tokoh psikologi Gestalt. Pemikirannya banyak mirip dengan pemikiran Aristoteles. Brentano adalah pelopor aliran fenomenologi. Gejala kejiwaan harus dipandang sebagai sebuah fenomena. Gejala kejiwaan, ya, merupakan satu kejadian begitu, ya, yang memang sebuah pengalaman yang menjadi satu kesatuan persepsi atau juga proses mental dari individu. Dan Brentano juga berpendapat bahwasanya dasar dari segala tingkah laku kejiwaan adalah persepsi. Max Wertheimer, ya, tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran Gestalt. Wertheimer dikenal sebagai pendiri teori Gestalt setelah bereksperimen dengan stroboskop. Konsep pentingnya dinamai dengan phenomenon. Bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerak dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat sehingga memungkinkan manusia menginterpretasi. Wertheimer menunjukkan proses interpretasi dari sensasi objektif bukanlah proses fisik, akan tetapi proses mental. Jadi proses interpretasi itu bagaimana proses seseorang menafsirkan sebuah kejadian, fenomena yang dia alami, itu merupakan sebuah proses mental. Dan pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam Investigation of Gestalt Theory. Ada hukum kedekatan, law of proximity. Jadi hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebuah totalitas, ya.
Kita lihat di sini contoh ya, garis-garis di bawah ini akan terlihat sebagai 3 kelompok garis yang masing-masing terdiri dari 2 garis. Ditambah dengan 1 garis yang berdiri sendiri di sebelah kanan. Padahal ini adalah bentuk-bentuk garis ya yang dianggap sesuatu hal yang berdekatan, dianggap sama begitu. Hukum ketertutupan, law of closure ya, hal-hal yang menutup akan membentuk pesan totalitas tersendiri. Dan hukum kesamaan, law of equivalence ya, hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai satu kelompok atau suatu totalitas. Contoh ketika kita melihat satu barisan ya, barisan paskibra begitu ya. Nah, padahal itu adalah bagian susunan dari beberapa orang-orang yang berbaris gitu ya, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan yang sama. Bahkan kita susah untuk mengidentifikasi mana orang yang kita kenal dengan mana yang tidak. Kurt Koffka, sumbangan Koffka untuk psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dalam prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi dari mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai pada psikologi belajar dan juga psikologi sosial. Teori Koffka dalam belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar sebagaimana tingkah laku lainnya dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip organisasi psikologi Gestalt yang merupakan satu kesatuan utuh. Teori-teori Koffka tentang belajar adalah jejak ingatan atau memory traces ya, pengalaman yang membekas pada tempat-tempat tertentu di otak. Dan kita pun meyakini bahwasanya di dalam neuropsikologi kita, syaraf dan juga di dalam otak kita begitu ya, ada beberapa fungsi-fungsi syaraf tertentu atau memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam hal menentukan perilaku manusia dan juga beberapa kondisi-kondisi afeksi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jaraknya waktu tidak melemahkan jejak ingatan. Dan dengan trial latihan-latihan maka akan menguatkan ingatan. Kohler ya, dia membagi ide-ide atau melakukan eksperimentasi dari ide tersebut ya. Sementara Koffka menulis teori-teori Wertheimer dan juga hasil-hasil eksperimentasi dari Kohler. Dan karya Kohler yang paling terkenal adalah tentang penyelidikan tingkah laku kecerdasan atau intelligence behavior pada hewan simpanse. Eksperimennya bertitik tolak pada teori Thorndike yang beranggapan bahwa tingkah laku hewan pada dasarnya adalah uji coba trial and error. Kohler membuktikan bahwa hewan kera dapat menemukan insight atau pemahaman. Jadi insight itu sebuah pemahaman yang diperoleh oleh individu dari mengamati lingkungannya dan juga proses belajar di situ. Kalau bahasa kita itu kayak dapat ide begitu ya. Nah, itu namanya insight, pemahaman. Sementara eksperimen yang dilakukan Kohler ya di sini kita perjelas lagi bahwasanya eksperimennya pada seekor simpanse yang diletakkan di dalam sangkar. Kemudian pisang digantungkan di atas sangkar. Sementara itu, di dalam sangkar tersebut diletakkan kotak dengan beragam ukuran. Pada mulanya, simpanse tersebut melompat-lompat untuk meraih pisang, namun tidak berhasil. Karena usahanya tidak berhasil, simpanse berhenti sejenak, seolah-olah memikirkan cara untuk meraih pisang tersebut. Kemudian simpanse mengambil kotak-kotak yang ada, kemudian menyusun tangga, dan akhirnya simpanse memanjat kotak-kotak tersebut yang tersusun seperti tangga, dan simpanse berhasil mendapatkan pisang tersebut. Dari binatang saja dia mampu memiliki kemampuan menyimpan pengalaman. Jadi pengalaman ketika sebelumnya dia tidak berhasil begitu ya, kemudian dia melakukan trial and error. Kemudian ada F. Kruger ya, konsekuensi dari pendapat dari Kruger yang dia berpendapat bahwa masalah persepsi objek merupakan satu hal yang dititik beratkan dalam Gestalt. Padahal menurut Kruger,
Penghayatan secara menyeluruh terhadap ruang dan waktu bukan hanya persepsi saja atau totalitas objek-objek saja. Jadi tidak hanya persepsi proses mental, tetapi ada upaya penghayatan secara menyeluruh terhadap kondisi ruang dan waktu dan apa yang dialami saat ini juga dipentingkan di dalam memahami sebuah fenomena. Dan konsekuensi dari pendapat Kroner ini adalah bahwa tingkah laku harus dipandang dalam hubungannya dengan tingkah laku yang lain. Kurt Lewin ya. Lewin mengkritik teori Gestalt karena dianggap tidak adekuat. Ia kurang setuju dengan cara pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur pada isi gejala kejiwaan. Ia cenderung pada pendekatan Galilean, yaitu fungsi kejiwaan. Atau tadi aliran fungsionalisme. Lewin mempelajari motivasi dan mengadakan penelitian tentang intuisi, harapan, substitusi dari tugas dan juga kejenuhan. Penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa persepsi dan tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh bentuk keseluruhan atau sifat totalitas dari rangsang, tetapi ditentukan oleh kekuatan yang ada dalam lapangan psikologis atau psychological part seseorang. Lapangan psikologi ini terdiri dari rangsangan-rangsangan dari luar atau stimulasi dari luar maupun motivasi dan juga dorongan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Tingkah laku seseorang selalu memiliki tujuan tertentu, goal seeking behavior ya, dan tujuan itu adalah mencari ya kesinambungan antara force ya. Teori Lewin di atas disebut dengan teori medan atau field theory, disebut juga sebagai topologi. Salah satu teorinya yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik sebagai akibat adanya vektor-vektor yang saling bertentangan dan tarik-menarik. Lewin mengembangkan teori tentang training group mengenai training kepekaan ya. Lewin berpendapat bahwa akibat industrialisasi orang menjadi individualistis sehingga antara sistem psikologis di dalam diri dengan lingkungan sekitar terdapat dinding pemisah yang semakin lama semakin tebal, maka orang tidak peka terhadap rangsangan dari luar dan ia hanya peka terhadap rangsangan yang menimbulkan keseimbangan dalam dirinya saja, tanpa memperhatikan hal yang menimbulkan ketidakseimbangan pada orang lain di luar dirinya. Jadi, menurut Lewin ini ya, ternyata dampak industrialisasi menjadikan individu itu semakin individualis, begitu ya, kurang aware, peka terhadap lingkungannya. Ada hukum Gestalt dalam Investigation of Gestalt Theory Wertheimer ya, ada figur ground, figur dominan, hukum Pragnas, keadaan seimbang, hukum kedekatan, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Ada hukum kesamaan, ya, ada hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Contohnya, ini adalah sebenarnya secara bentuk berbeda begitu ya, karena dia hampir mirip, hampir sama, deretan bentuk itu akan cenderung dilihat sebagai deretan-deretan mendatar dengan bentuk O dan juga X berganti-ganti, bukan dilihat sebagai deretan-deretan yang tegak. Ada juga hukum kontinuitas, orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Hukum kelengkapan dan juga hukum ketertutupan ya. Law of closure tadi ya. Aplikasi teori belajar Gestalt ya, yang pertama yaitu tentang belajar sendiri. Proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, maka akan terjadi reorganisasi dalam perceptual part-nya. Setelah proses belajar terjadi, seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu problem. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain yaitu pengalaman, tilikan atau insight, bahwa tilikan ya, memegang peranan yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Insight ya, setelah mendapatkan pengetahuan gitu ya, dia mendapatkan pemahaman, iya ya, kayak tersadar begitu ya, dan juga menjadikan dia menjadi merubah perilakunya yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, ataupun yang sudah baik menjadi semakin lebih baik lagi. Pembelajaran yang bermakna ya, ada tadi insight atau pengalaman tilikan ya. Yang kedua tentang meaningful learning, kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran
semakin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga tentang purposive behavior, perilaku bertujuan. Bahwa perilaku terarah pada tujuan dan perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Ada juga life space atau prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu kepada situasi yang lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Kemudian dalam hal ini juga ditekankan akan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum, generalisasi, dan transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari proses belajar ini tadi diharapkan mampu menjadi sebuah referensi ketika dia menghadapi sebuah problem masalah yang hampir mirip dengan masalah-masalah sebelumnya yang dia mampu menyelesaikannya. Oke, baik, seperti itu untuk yang bagian Gestalt, begitu ya, beberapa pembelajaran ya, pembelajaran yang bisa diambil dari Gestalt itu tadi ya, beberapa teori-teorinya. Kemudian dalam hal insight, pemecahan masalah ya secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan, setelah adanya pengalaman insight, individu mampu menerapkannya pada problem sejenis tanpa perlu melalui proses trial and error. Konsep insight ini adalah fenomena penting dalam belajar, ditemukan oleh Kohler dalam eksperimen yang sistematis, dan timbulnya insight pada individu tergantung pada kesanggupan berkaitan dengan kemampuan intelijensi individu dan juga pengalaman. Dengan belajar, individu akan mendapatkan suatu pengalaman dan pengalaman itu akan menyebabkan munculnya insight. Dan taraf kompleksitas dari suatu situasi, semakin kompleks masalah akan semakin sulit diatasi. Dan dalam hal insight ini perlunya juga latihan yang banyak akan mempertinggi kemampuan insight dalam situasi yang bersamaan. Jadi seseorang yang pernah learning by doing tadi ya, belajar dengan mengalami, belajar dengan melakukan, itu seseorang yang pernah mengalami dengan yang tidak ya, ketika dia diminta untuk menceritakan ataupun berbagi fenomena ataupun pemecahan masalahnya pun juga akan berbeda. Trial and error, apabila seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, seseorang akan melakukan percobaan-percobaan hingga akhirnya menemukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Dan dalam insight juga berlaku atau dibutuhkan juga memori ya. Hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dan dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Penerapan prinsip of good form ya seringkali muncul dan terbukti secara eksperimental. Secara sosial, fenomena ini juga menjelaskan pengaruh ya rumor ya. Fenomena gosip seringkali berbeda dengan fakta yang ada. Fakta yang diterima sebagai suatu informasi oleh seseorang kemudian diteruskan kepada orang lain dengan dilengkapi oleh informasi yang relevan, walaupun belum menjadi fakta atau belum diketahui faktanya, kebenarannya. Maka di dalam memori ini penting sekali mana sebuah kejadian, fenomena yang mendapatkan intensi yang lebih, ya, mendapatkan perhatian yang lebih, dan kemudian proses diretensi, reproduksi, dan juga mampu menjadi sebuah motivasi atau tidak sesuatu fenomena yang dia temui dalam kehidupan dia sehari-hari. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika video ini dianggap bermanfaat,
bisa menyampaikan komentar, like, dan juga subscribe. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga ada barokahnya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.